Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian salat, hukum salat, dan pembagian salat. Uh, Pada minggu lalu kita telah mempelajari yang namanya sifat terpuji, yang kemarin yang kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari apa itu pengertian salat dan bagaimana hukumnya dan pembagiannya. Uh, Secara bahasa, solat berarti doa, doa. Sedangkan secara istilah, solat ini merupakan suatu ibadah yang wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dilakukan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, uh, dan mempunyai rukun dan persyaratan tertentu dalam melakukannya. Uh, Menurut hakikatnya, solat ialah menghadapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, uh, yang bisa melahirkan rasa takut dan rasa membangkitkan kesadaran di dalam hati bahwa setiap jiwa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak-anakku sekalian kan pasti sering melakukan salat. Kan salat 5 waktu itu wajib hukumnya. Berdoa dalam mengerjakan solat itu harus berusaha menjaga kekusukan dalam tata pelaksanaannya. Secara bahasa, kusuk ini berarti khasya yaksu khusyuan, yang artinya memusatkan segala perhatian pada bumi dan menutup mata atau meringankan suara saat salat. Kusuk itu artinya dekat, khudu, yakni tunduk, memusatkan segala perhatian kita terhadap kegiatan kita tersebut, yaitu sholat. Tidak ada boleh gangguan dari hal-hal lain seperti menggaruk-garuk tangan, bercanda dengan teman. Kan sebagian anak-anak sering melakukan hal tersebut, dan itu tidak boleh. Kita harus menjaga kekusukan kita terhadap ibadah yang kita lakukan. Adapun hukum sholat, yaitu dalam sholat 5 waktu itu wajib. Bahkan Allah mewajibkan setiap pengikutnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu walaupun sedang sakit. Walaupun sedang sakit kita itu harus wajib mengerjakan salat. Tetapi banyak keringanan yang diberikan Allah, yaitu sholat kepada orang sakit, seperti sholat di atas tempat tidur bagi orang yang tidak bisa duduk. Bagi yang bisa duduk dan tak bisa berdiri itu bisa sholat dengan duduk. Bagi tak bisa duduk, bagi sebagian orang itu sakit umpamanya demam, dia nggak bisa lagi sholat katanya, jadi dia tidak mau sholat. Sebenarnya segala hal yang kita lakukan yang baik di kehidupan sehari-hari, katanya kita tidak bisa sholat karena sakit kulit ini sebagian, Allah itu mewajibkan kita sholat. Jadi dalam kondisi apapun kita itu harus sholat. Allah tidak memaksakan kita harus berdiri dalam melakukan sholat. Tidak bisa berdiri sholat, ya bisa duduk. Bisa duduk. Dan kalau tidak bisa duduk lagi, bisa dalam keadaan terlentang di tempat tidur. Semua hal-hal itu ada tata cara pelaksanaannya. Sholat untuk yang sehat lah, yang kurang sehat seperti itu kan, yang duduk dan yang terbaring. Walaupun dia terbaring tidak bisa menggerakkan kepala atau tangannya, mengangkat takbiratul ihram tangannya dan mengucapkan salam kiri kanan, menggelengkan kepalanya, bisa dengan hatinya, dalam hatinya, pemikirannya, dalam hatinya dia sholat dalam maksudnya dia sholat itu menggunakan akal pikirannya. Karena kita itu kan menghadap ke Allah itu harus secara menyeluruh. Menyeluruh maksudnya dalam keadaan apapun. Jadi kita harus berserah diri kepada Allah, yaitu dengan sholat. Tidak bisa tadi dengan dia melihat ke umpamanya menggelengkan kepala ke kiri ke kanan melihat salam. Bisa di dalam hati
dia melakukan gerakan-gerakan sholat, bagaimana gerakan sholat di dalam hatinya, meskipun fisiknya tidak bisa bergerak. Eh, Hukum sholat itu, kategori sholat itu beberapa macam, yaitu sholat fardu. Sholat fardu ini diwajibkan melakukannya. Sholat fardu terbagi menjadi dua macam, yaitu fardu ain. Fardu ain ini diwajibkan, yaitu wajib muwakkaf, yang berhubungan langsung dengan dirinya, tidak boleh diwakilkan siapapun. Orang lain manapun tidak boleh mewakilkan kita ketika sholat itu, yaitu dimaksudkan dengan itu fardu ain. Muwakkaf, mukallaf, tidak boleh ada yang mewakilkannya. Salat fardu ain ini juga mukallaf ini berlaku untuk laki-laki yang solat Jumat itu tidak bisa diwakilkan. Tidak ada alasan untuk seorang laki-laki itu tidak solat Jumat. Kategori solat fardu lainnya yaitu fardu kifayah. Ini merupakan solat kewajiban mukallaf juga. Tidak berhubungan dengan dirinya, tapi kewajiban ini menjadi sunnah setelah pembagian orang melakukannya. Namun jika tidak ada yang melakukan sholat ini di dalam suatu lingkungan tersebut, kita wajib melakukannya karena akan menjadi dosa jika kita tidak melakukannya, seperti sholat jenazah. Kalau tidak ada yang melakukannya, siapa lagi? Jadi kita harus mau dan ikut sholat jenazah. Ada juga yaitu pembagian sholat lainnya itu bukan wajib, yaitu sholat sunnah atau sholat nafilah. Sholat sunnah ini merupakan sholat yang diucapkan tidak wajib. Sholat yang tidak dianjurkan untuk wajib, yaitu sunnah. Sholat sunnah ini terbagi dua, yaitu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah dianjurkan dengan penekanan yang kuat hampir sampai titik wajib, seperti salat 2 hari raya, salat tarawih, salat tawaf. Yang kedua itu salat ghairu muakkad. Salat ghairu muakkad ini merupakan salat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti salat sunat rawatib dan salat sunnah yang khusus tertentu. Saat pemanya salat yang terjadi pada gerhana matahari, inilah dilakukanlah sunat ghairu muakkad, sunnah ghairu muakkad. Saya rasa anak-anak sekalian baru tahu bagaimana syarat wajib sholat, yaitu pastinya harus muslim, harus berakal sehat, jangan ada orang gila sholat, balik yaitu dewasa, suci dari hadas kecil dan hadas besar, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk. Syarat sah salat itu yaitu telah masuk waktu sholat, menghadap kiblat dan menutup aurat. Suci badan tempat sholat maupun pakaian yang digunakan, suci dari najis dan hadas besar, hadas kecil, mengetahui tata cara pelaksanaan sholatnya. Hal yang membatalkan sholat itu ya anak-anak, yaitu berhadas, yaitu keluarnya kotoran dari tubuh, seperti kencing misalnya, buang air besar dan buang angin. Jika anak-anak sekalian buang angin, jangan lagi melanjutkan sholatnya, yaitu berhenti dan mengambil wudhu kembali dan kembali sholat. Sengaja berkata atau berbicara yang kotor atau selain doa, dia berpikiran lain selain doa, umpamanya kan berpikiran dia maunya itu sedang sholat memikirkan hal-hal lain, tertawa. Sunnah sebelum sholat yaitu sebelum sholat yaitu azan, menunggu azan, yaitu menyikat gigi dengan siwak dan lain-lainnya. Ya, saya rasa rukun sholat juga sudah diketahui anak-anak sekalian ya. Jadi tugas kalian minggu depan yaitu silakan membuat jenis-jenis sholat dan pembagian sholat dan hadis yang mewakili pembagian sholat tersebut. Silakan anak-anak sekalian cari sumbernya melalui perpustakaan atau sumber-sumber Google lainnya maupun di internet. Dari Google kan, silakan buat di dokumen Word, di Microsoft Word, buat bentuk soft copy-nya, kirimkan ke Bapak, yang paling minimal 15 halaman, mempunyai footnote
minimal mungkin 2 footnote 1 halaman. Jadi itulah tugas siswa-siswa saya sekalian. Jadi agar kalian mengerti dan memahami lagi apa solat ini, dan bagaimana asal solat dan hadis-hadis yang mewakilinya, ya, jadi silakan kerjakan tugas tersebut, yaitu tugas perorangan bikin di Microsoft Word. Saya rasa sekian untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dikit banyaknya ilmu yang Bapak berikan hari ini bisa menjadi penambahan ilmu untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.